Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas Tentang perdamaian. Saya Aski. saya Alif. Saya Siti Nabila. Saya Aini. Saya Rafda. Saya Geria. Mari kita mulai. Yeay. Oh iya, kalian tau gak sih, aku tuh lagi nge-DM orang-orang yang futsal gitu loh. Siapa yang di DM? Ya, kalian gak perlu tahu lah, tapi ada buktinya. mana coba deh. Sabar. Ada buktinya guys. Nih, tuh kan ada kan, tuh, beneran ada. Mana? Ini. Mana ada? Ini loh, Ali. Mana dibalas? Oh yes, dibalas dong, nih tuh. Mana? Tengok chatnya. Kamu boleh lah Alah. chatnya tuh. Itu dari gimana? Itu tuh Black dari Steel. Black Steel tuh kayak tim Papua gitu nggak sih? Iya. Dari Papua. Dari Papua kan, Beb? Iya, mana kuat? Oke. Iya. Iya bener Manukra, nama Manukra lah itu. Oh, jadi kalau di futsal tuh beda-beda ya? Beda Iya. timnya, Iya, beda. Itu beda. Tapi biasanya ada nggak sih di setiap klub-klub gitu perbedaan-perbedaan yang dimana mereka tuh kelahi atau berdebat gitu? Kayak kasus ini nggak sih yang dia kok kasus yang Kanjuruhan. kemarin? Kanjuruhan. Oh Oh. yang di apa itu namanya di stadion tuh? Iya, stadion. Oh, Itu kasusnya kapan? Dimulai dari apa? Mulai dari supporter, Supporter. lucu. terus itu tuh dari klub apa? Dari Arema. Arema sama- melawan Persebaya. Terus mereka udah bersatu gitu? Belum kan? Lemparin dulu. Lempar apa? Lempar gas air mata. Ada korban juga. Terus ada polisi. Sekarang jadi masih kayak konflik gitu. Iya. Kan udah damai. Oh, jadi sekarang Jadi apa ya betul? bukan itu bukan di sepak bola, jadi cover Oh iya betul ya sih. Kayak Oh iya betul juga. Tapi apa kan sama aja Iya, namanya. sama- Kan sama-sama Iya, Iya, iya. gitu loh, sama aja. Terus mereka jadi udah berdamai ya? Udah. Udah. Oh, emang berdamai itu apa sih? Ada yang tahu? Nggak tahu. dari yang menurut aku baca nih ya, perdamaian itu segala hal yang membahas mengenai kesejahteraan hidup manusia. Itu melalui keadilan dan juga kondisi aman. Nah, jadi kalau misalnya perdamaian dalam pengadilan itu sebelum hakimnya ini memeriksa suatu perkara perdata, hakimnya itu diwajibkan dulu untuk mendamaikan kedua belah pihak. Nah, jadi kalau misalnya perdamaian melalui hakim atau dari pengadilan, itu ada akta perdamaiannya. Itu adalah keputusan tetap hakim, jadi kekuasaan hukumnya itu udah tetap. Jadi yang berperan penting itu hakim. Iya, kalau yang di pengadilan kalau kayak kasus-kasus Contoh kasus yang di pengadilan tuh kayak apa ya? kayak perceraian, Oh, perceraian terus hak asuh sama gitu. asuh gitu. Oh. Terus ada nggak sih yang beberapa ahli gitu Pendapat pendapat dari beberapa ahli gitu? Hmm. Kalian dapat nggak setelah kalian searching gitu? Ada. Dari yang dia apa? Subekti kan? Oh, kalau menurut Nah. Subekti itu siapa yang search? Siapa yang cari? Aski ya? Oh, Iya. apa tuh? Itu Jadi gimana tuh? menurut Subekti, perdamaian itu merupakan perjanjian formal karena diadakan menurut suatu formalitas tertentu. Bila tidak, maka perdamaian tidak mengikat atau tidak sah. Jadi dia tergantung perjanjian gitu. Iya. Oh, oke. Terus ada lagi nggak sih apa menurut pendapat ahli yang lain? Kayaknya ada deh, sebentar gitu. Oh, menurut Galtung. Apa tuh? Jadi kalau menurut Galtung itu perdamaian itu adalah studi tentang prasyarat mendekati perdamaian atau menghindari perang. Nah, poin mendasar dari perdamaian itu adalah hubungan yang dibentuk oleh beberapa pihak atau oleh dua pihak gitu. Nah, selanjutnya itu ada hubungan yang dibentuk itu bisa perseorangan, wilayah, negara, atau bahkan peradaban. Itu kalau yang menurut Galtung. Terus aku juga tadi habis search kan menurut Sujatmoko. Nah, pada si Sujatmoko ini dia berpendapat kalau perdamaian akan tercipta apabila keragaman dan kebebasan manusia itu dihormati dalam kehidupan. Jadi perdamaian di sini tuh lebih diharapkan pada keadaan hidup manusia yang penuh dengan kedamaian.
dari pendapat lain nggak? Ada Apa tuh? dari Bertrand Russell. Dia seorang filsuf dan ahli matematika ternama. Jadi dia berpendapat perdamaian itu akan dapat terjadi manakala terbentuknya pemerintahan. Karena kalau ada pemerintahan itu akan menghindarkan suatu negara dari adanya persaingan antar bangsa yang dapat menimbulkan suatu peperangan. Jadi salah satu kehidupan kita tuh ya kita harus berdamai gitu guys. Nah, sama klub-klub yang sepak bola tadi itu. Nah, terus perdamaian itu terbagi lagi nggak sih? Ada jenis-jenisnya gitu? Iya, ada. Ada ya? Ada dua Apa perdamaian. tuh? Yang pertama itu ada perdamaian positif. Jadi perdamaian positif itu terpenuhinya rasa keamanan dan keadilan ekonomi antar masyarakat. Caranya itu agar perdamaian positif itu ada dengan cara membuat sebuah perangkat perdamaian antara masyarakat dan non koersif. Jadi adanya keadilan sosial ini dan adanya pembagian politik yang luas. Jadi begitu. Jadi perdamaian itu hanya ada perdamaian positif aja ya? Baru ada yang kedua perdamaian negatif. Jadi Oh. perdamaian negatif ini ketidakadaannya adanya konflik antara individu atau suatu kelompok atau suatu negara. Jadi ketidakadilan antar bangsa lah. Jadi satu hal yang perlu kita perhatikan dalam perdamaian negatif ini adalah keadilan sosial dan penindasan ekonomi masih belum terselesaikan. Apabila kedua hal tersebut belum diselesaikan, maka akan tercipta perdamaian yang positif. Berarti kalau perdamaian negatif itu yang baik-baiknya. Ya, yang jelek-jeleknya Contohnya yang tuh ada gimana sih konflik. kalau perdamaian negatif itu? Itu kayak yang kasus. Yang kasus Kanjuruhan itu, Kalau yang positifnya contohnya contohnya itu mempersatukan antar kelompok itu, ya, Antar satu umat Iya. yang berbeda agama Ya, gitu ya? memperbaiki lah. Oh, itu yang perdamaian. Terus di Indonesia ini ada nggak sih apa sih kayak masalah-masalah yang belum mencetus perdamaian gitu? Kalian tahu nggak? Aduh, sama, saya juga tidak tahu, makanya saya bertanya kepada kalian. coba ya kita share. Kita search nggak sih? Apa tuh apa? Apa sih masalah-masalah yang belum mencetus perdamaian yang ada di Indonesia? Oh, Papua itu sudah belum punya apa-apa. Nah, jadi kalau yang kami cari nih ya dari Google itu masalah-masalah yang belum damai di Indonesia itu salah satunya adalah Papua yang sulit damai kalau kita tuh belum nemuin akar permasalahannya. Jadi Papua itu tuh kayak permasalahan damai mereka tuh tentang pelanggaran hak asasi manusia, baru ada marginalisasi dan diskriminasi rasial. Jadi mereka masih berhubungan dengan diskriminasi dan hak asasi manusia mungkin belum ada di sana. Jadi itu yang menyebabkan mereka belum damai. Nah, kalau dari kalian dapat nggak? Bentar ya. Oke. Dia tuh belum damainya tuh kalau sesama orang-orang Papua atau Indonesia. Atau sama pemerintahan. Jadi gara-gara dia mereka tuh pengen memisahkan diri sama Mereka bisa sendiri ya? Iya, mereka beda paham. tidak paham. Juga mungkin mereka karena terletak di paling ujung gitu ya. Iya. Terus di situ aku dengernya harga-harga bahan pokok itu serba mahal. Karena jauh. Iya, karena Biaya transportasinya. jadi mahal gila. Selanjutnya itu ada apa lagi? Ada kriminal juga tuh di situ, ngeri banget ya di Papua ini. Akar masalah Kriminal di Papua itu berarti apa? status sejarah politik Papua. Karena itu juga nggak sih yang kayak ada Papua Nugini itu udah berhasil memisahkan diri. Kalau dibaca kayak Papua Nugini, Timor Leste, itu kalau dari sejarahnya emang kita kayak menjajah gitu juga loh. Jadi ya mungkin mereka kan lumayan dekat gitu kan. Jadi itu yang menyebabkan diskriminasi antara mereka dengan. Jadi kayak mereka tuh kurang percaya dengan pemerintahan kita gitu loh. Jadi sampai sekarang belum damai gitu antara Papua dengan anak-anak Indonesia yang lainnya. Kita belum menemukan akarnya
masalah Papua itu belum selesai atau belum menemukan titik perdamaian, itu setelah saya baca dari berita satu gitu kan, itu ada banyak regulasi yang tidak dilaksanakan. Terus ini juga ada anggota komisi DPR sudah berusaha tapi tidak ada titik penemuan itu guys. Jadi kesimpulannya kita harus belajar untuk menciptakan kedamaian. Iya, Dunia ini aman, tentram, dan gitu teman-teman. dari kami yang generasi muda, semoga semua masalah-masalah yang ada di Indonesia ini tetap akan Cepat terselesaikan masalah. Dan kami juga berusaha dari warga Batal ya, itu kan guys, kayak berusaha biar mungkin dari sekolah kami ada masalah-masalah yang belum kelar akan menemukan titik damai. Oke, bangun subuh di pagi buta Cakep. untuk bersiap pergi sekolah. Cakep. Ramadan kembali mengunjungi kita. Cakep. Untuk sahabat semoga berkah. Kita ingin untuk teman-teman semuanya kami mengucapkan Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat berpuasa teman-teman semuanya. Semoga puasanya nggak ada yang bolong ya. Amin. Terima kasih sudah nonton podcast kami. Iya. Dadah. Mohon maaf ya guys kalau ada salah kata. Kami Semoga akhiri. ilmunya bermanfaat. Amin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah. Yeay.